Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara MPLS hari ketiga pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini ialah pemaparan materi yang berjudul Pola Hidup Sehat di Masa Pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Iva Lutfiah, SPI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penyaji, pembawa acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap on cam semua. Saya buka masker dulu ya. Benar ya tadi ya perkenalan dulu. Nama saya memang Ibu Iva Lutfiah. Saya pengampu mapel biologi, kemudian sekaligus Walgus gugus 3. Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi pola hidup sehat di masa COVID-19. Bentar, slide-nya bisa di-share screen ya. Nah, slide ini sudah bisa dilihat ya. Slide ini bisa kalian unduh di Elingo. Cuma ini kan ada beberapa kurang lebih 37 halaman. Jadi Bu Iva ingin memberikan suatu bentuk pengarahan tentang bagaimana pola hidup sehat yang saya rangkum sendiri dengan tujuan untuk memberikan pengertian kepada kalian tentang pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19 dengan bahasa anak kita ya, anak-anak ya. Jadi kita santuy kemudian sambil ngopi, ngobrol pintar ya. Coba sekarang slide selanjutnya yang Bu Iva rangkum. Yang Bu Iva rangkum coba ini ya. Share screen ya. Nah, pola hidup sehat di masa COVID-19, pandemi, artinya di masa pandemi COVID-19. Pandemi itu artinya sudah menyebar. Ya, jadi kalau sudah menyebar, itu kalian harus menjaga pola hidup sehat. Next. Pola hidup sehat itu adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Nah, kesehatan itu apa? Gitu. Kesehatan itu merupakan hal yang penting yang akan mendukung segala aktivitasmu berjalan lancar. Tak hanya itu, seseorang terhindar dari segala macam penyakit dan virus. Nah, kita tahu penyakit itu bisa disebabkan oleh parasit, kemudian bakteri dan virus. Parasit itu dipelajari dari ilmu parasitologi, ya. Kemudian bakteri, bakteriologi. Virus itu adalah virologi. Nah, itu dibedakan sendiri, tapi nanti khusus untuk yang mempelajari bakteri dan virologi itu nanti kalian dapatkan di kelas 1. Next, Mas. Nah, apa sih virus itu gitu loh. Sebelum kalian memikirkan tentang COVID-19 yang mengerikan, kemudian kalian memikirkan tentang hal-hal yang
banyak kematian di tetangga, keluarga, ataupun yang kalian dengar gitu ya di masyarakat. Virus itu adalah mikroorganisme patogen. Artinya patogen itu bersifat parasit yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Kenapa? Karena virus itu hanya terdiri dari DNA dan bagian ekor. Kalau misalkan DNA itu masuk ke tubuh kalian, nah itu dia bereplikasi, kemudian nah dari situ sumber penyakit yang menyebabkan virus masuk ke tubuh kalian. Ya. Nah, COVID-19 ini apa? Gitu. Ini sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan pertama kalinya di daerah Wuhan, Cina. Bayangkan, mulai ditemukan itu sudah pada bulan, kalau tidak salah ya, sudah Desember, kemudian Januari sudah ke Indonesia. Jadi ini bukan wabah nasional, tapi wabah internasional. Jadi sedunia itu mengalami pandemi COVID-19. Dan kita tahu juga bahwa pandemi ini juga muncul varian baru berupa varian Delta. Ya, jadi kenapa? Karena virus itu tidak bisa dimatikan oleh antibiotik. Yang bisa dimatikan oleh antibiotik itu adalah bakteri dengan menyerang dinding selnya. Kalau virus dengan antibodi kalian, yaitu sel darah putih. Ya. Next. Nah, ini Bu Iva rangkum tentang materi tentang pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, yang harus kalian jaga adalah makan makanan bergizi seimbang. Artinya dengan mengkonsumsi 4 sehat, 5 sempurna. Yaitu nasi, itu mengandung karbohidrat. Kemudian lauk. Lauk yang tinggi protein. Protein itu dapat dari hewani maupun nabati. Tapi protein yang lebih tinggi itu adalah dari golongan ikan laut. Ya, ikan tawar, kemudian daging nggak seberapa sih, ayam, tapi ayamnya sekarang banyak pengaruh ya, pengaruh bahan kimia gitu. Jadi yang paling bagus memang lauknya itu adalah dari ikan laut ya, mengandung omega 3. Kemudian sayuran. Sayuran itu yang berwarna hijau. Yang hijau karena itu mengandung serat yang tinggi. Nah, kemudian disusul oleh buah. Buah ini sangat mengandung vitamin ya, vitamin C khususnya jeruk ya, kemudian apel bisa ya, pir bisa ya gitu. Dan yang kelima adalah susu. Karena di masa-masa pertumbuhan kalian itu harus mengkonsumsi susu untuk proses pertumbuhan. Kalian itu nanti tambah tinggi, bukan tambah pendek. Ya, jadi proses pertumbuhan kalian itu masih panjang. Kemudian yang kedua adalah terapkan prokes ya, protokoler kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker. Masker itu ada 2. Bu Iva tunjukkan ya. Masker ada 2 ya. Ini namanya masker kesehatan. Ini namanya masker kesehatan itu yang sudah tervalidasi oleh Dinas Kesehatan. Artinya sudah tervalidasi itu gimana ya? Sudah valid ya, valid dan sudah diperbolehkan untuk dipakai dalam sehari-hari. Yang kedua adalah kain. Kain itu penutup. Ya, penutup yang kita tidak tahu validasinya. Yang kedua adalah mencuci tangan. Ya,
protokoler kesehatan itu yang pertama kan ada 3 ya. Yang pertama memakai masker, yang kedua sering mencuci tangan. Kalau tidak mencuci tangan, bawalah hand sanitizer. Ya, yang kedua adalah tetap physical distance, artinya adalah menjaga jarak. Ya, gitu. Yang ketiga adalah rutin berolahraga. Next, Mas. Yang ketiga adalah rutin berolahraga. Melakukan olahraga 30 menit sehari atau minimal 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Nah, usahakan cukup terpapar sinar matahari. Kenapa? Kalian kalau misalnya olahraga di rumah, nggak akan keluar keringat gitu ya. Kalau misalkan di luar, pasti keringatnya akan berkucur sangat banyak. Nah, itu mempengaruhi proses metabolisme. Artinya apa? Pembakaran lemak. Iya. Yang keempat adalah tingkatkan daya tahan tubuh kalian dengan meminum vitamin. Misalkan nggak cukup dengan makanan yang kalian makan gitu, kemudian kalian bisa meminum vitamin A, kemudian C, E, dan zinc. Ya, zinc itu adalah zat besi. Next, Mas. Nah, ini adalah stay healthy and happy. Artinya apa? Jaga kesehatan dan selalu bahagia itu adalah meningkatkan daya imun kita nantinya. Next. Terima kasih. Nah, itu paparan dari saya tentang pola hidup sehat di masa COVID, di masa pandemi COVID-19. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau yang ada pertanyaan, boleh mengacungkan tangan, raise hand. Pencet raise hand. Pencet. Boleh ditanyakan, mood-nya dinyalakan. Ada? Ada yang kurang? Ada yang tidak paham? Boleh? Apa Bu gejalanya ini? Misalkan gejalanya COVID itu apa Bu? Seperti batuk dan pilek gitu. Ada panas, ada demam, tapi lebih menyerang sistem pernafasan. Kalau di kedokteran biasanya itu ditulis ISPA ya, infeksi pernafasan saluran akut. Artinya sebenarnya dia itu kena flu. Ya. Any question? Nggak apa-apa loh. Tanya aja. Ini ngopi. Adalah ngobrol pintar, sharing bareng-bareng. Udah ada? Ada? Malu? Gugus 3 nggak ada yang nanya? Gugus 1? Gugus 2? Gugus 3? Gugus 4? OSIS mungkin nanya. Kalau tidak ada, saya ini kan berarti saya tutup. Kalau tidak ada, sekian dulu pemaparan dari Bu Iva tentang pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Semoga kalian memahaminya dan mengerti. Adanya kurang lebihnya, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Bu Iva Lutfia atas materinya. Dan yakni penutupan dari Ketua MPLS SMA Wali Songo Gempol tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS hari ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu dengan saya ya. Saya adalah Ibu Waka kesiswaan kalian. Kita sekalian berkenalan di sini ya pada acara penutup ini. Kami atas nama sekolah sangat berterima kasih sebab anak-anakku sekalian telah mengikuti acara ini dengan penuh semangat dan bertanggung jawab. Semoga tujuan acara MPLS untuk tahun ini sanggup terwujud seterusnya di kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam acara ini saja. Setelah berakhirnya acara MPLS ini, supaya anak-anakku sekalian sanggup dengan bersungguh-sungguh dan penuh disiplin, sehingga jikalau hal tersebut dibiasakan, maka akan tumbuh perilaku tanggung jawab terhadap diri, sehingga tumbuh juga tanggung jawab kepada orang tua, bangsa, dan negara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, panitia, dan guru yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Semoga kebaikan dan kerja keras Anda semua, amal soleh yang menjadi bekal kita nanti. Amin. Dan teruntuk anak-anakku sekalian, yang sekarang ini kalian sudah bergabung dengan SMA Wali Songo dan kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA Wali Songo tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang anak-anakku sekalian. Selamat bergabung di sekolah kita tercinta, SMA Wali Songo Gempol. Akhir kata, selamat untuk anak-anakku siswa-siswi baru. Dengan ini kami nyatakan bahwa acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 ini secara resmi kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.